Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat berbakti, dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Diberkati untuk menjadi berkat. Ya. Kita sama-sama berdiri membaca dalam 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Silakan duduk. Berbahagia setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara-saudara, kita telah membaca satu ayat tentang bagaimana Tuhan Yesus yang kaya karena Dia memiliki segalanya. Bumi dan isinya Dia yang punya. Tetapi kemudian Dia mau jadi miskin karena kita. Dan dalam 2 Korintus 9 ayat 8, 2 Korintus 9 ayat 8, dibalik saja tadi. Katakan begini, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Yesus Tuhan yang kaya, Dia jadi miskin. Untuk apa? Supaya kita jadi kaya. Lalu dikatakan lagi, supaya kita berkelimpahan. Berkelimpahan, kelimpahan itu di atas cukup ya, lebih, gitu. Nah, lebihnya di mana, saudaraku? Di sini dikatakan lebihnya itu dalam bukan materinya saja, mungkin materi enggak lebih banget, gitu ya. Tapi di sini dikatakan berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Limpahnya dalam berbagai kebajikan dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Nah ini saudara-saudaraku yang saya ambil pengertiannya, diberkati dan jadi berkat. Berkecukupan, berkelebihan, dan berkelebihannya bukan hanya dalam hal-hal jasmani saja, tapi juga dalam kebajikan, dalam hal-hal yang baik, dalam perbuatan baik. Dan salah satu perbuatan yang baik itu adalah sharing, berbagi. Puji nama Tuhan. Saudara, keselamatan adalah hal yang pertama dan yang utama dalam kekristenan. Sebagai orang percaya kita harus fokus pada keselamatan. Amin. Kita fokus pada keselamatan. Karena untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, yaitu untuk menyelamatkan kita, saudara dan saya, yang adalah orang-orang berdosa. Kemudian saudaraku, berkat-berkat jasmani adalah bagian dari pemeliharaan Tuhan untuk kita orang-orang percaya. Jadi fokusnya keselamatan. Lalu berkat-berkat jasmani itu bagian dari pemeliharaan Tuhan untuk kita orang-orang percaya. Walaupun hal berkat jasmani itu bukan yang utama, bukan yang terutama, tapi karena berkaitan dengan berbagai kebutuhan hidup. Nah ini saudaraku, karena berkaitan dengan berbagai kebutuhan hidup setiap hari. Dan berkat jasmani itu paling mudah jadi tolok ukur, kelihatan, dirasakan, kasat mata. Sehingga banyak orang Kristen salfok, salah fokus. Salah fokusnya bagaimana? Menjadi orang Kristen, menjadi percaya bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi untuk mendapatkan berkat jasmani. Itu salah fokus tuh. Kalau kita percaya Tuhan hanya mengejar perkara jasmani, berkat jasmani, itu namanya Kristen salah fokus. Ya. Walaupun banyak gereja menjanjikan justru bukan keselamatannya, tapi berkat jasmani. Itu gereja salah fokus namanya. Ya.
Saudaraku, yang utama dan terutama adalah keselamatan. Berkat jasmani adalah bagian pemeliharaan Tuhan untuk orang yang sudah diselamatkan. Amin. Haleluya. Kita belajar dari Abraham, seorang yang diberkati, kemudian menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara, kita lihat dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kita sudah sangat familiar dengan Abraham, nama Abraham, dan kita juga familiar dengan kisah hidupnya. Mulai dari berkat-berkatnya, kita tahu juga Alkitab gak menutup kekurangan Abraham, perselingkuhan Abraham, ketakutan Abraham sehingga istrinya aja dibilang, siapa saudaraku? Adik, supaya dia gak dibunuh. Ya, dia umpankan istri ke raja, saudaraku. Alkitab gak menutup itu. Dan itulah Abraham, dan itulah juga kita semua. Tetapi dari Abraham ini Alkitab mencatat hal-hal yang luar biasa. Tidak ada orang yang sempurna, tetapi Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Dialah yang menyempurnakan kita, Dia yang menolong kita. Saudaraku, setelah peristiwa Menara Babel, ini hal yang saya lihat, saudaraku, kenapa kemudian Allah memanggil Abraham. Ada peristiwa Menara Babel ketika sekelompok orang ingin sampai ke langit dan Tuhan menggagalkannya dengan mengacaukan bahasa. Dan kemudian Allah ingin membangun satu bangsa yang jadi miliknya, satu bangsa yang kepada bangsa ini dunia bisa melihat bahwa Allah hadir dalam hidup bangsa ini. Melalui bangsa ini, nama Allah dikenal di seluruh muka bumi. Allah ingin membangun dan Allah mewujudkan keinginannya dengan memulainya dari satu keluarga. Lalu Allah memilih Abraham untuk jadi cikal bakal satu bangsa yang kemudian dikatakan bangsa yang besar. Dan Allah meminta Abraham untuk pergi dari negerinya, Ur Kasdim. Allah minta Abraham meninggalkan sanak saudaranya. Allah minta Abraham keluar dari lingkungannya yang selama ini sudah menjadi habitnya. Kita baca tadi dalam Kejadian 12 ayat 1. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudaraku, pergi dari keluargamu, pergi dari sanak saudaramu, dan perginya kemana, saudaraku? Saudara tahu perginya? Gak jelas, saudara. Perginya gak jelas. Tuhan cuma bilang ke negeri yang, kalau saudara sebelum berangkat mau yang pasti kan, kalau ada orang bilang pergi, nanti saya tunjukin. Sekarang gampang, saudaraku. Saudara pergi, saudara tanya pakai HP kan, kemana ini? Gitu ya. Belok kiri, nah, saudara kiri. Belok kanan, kanan. Di situ ada tulisan ini, saudara baca ada. Nah dulu kan nggak ada, saudaraku ya. Pergi tanpa satu hal yang jelas. Tetapi Abraham mau tinggalkan keluarganya dan lebih mematuhi perintah Tuhan, lebih mematuhi apa yang Tuhan mau. Saudara, panggilan kepada Abraham adalah awal dari lahirnya satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel, bangsa yang sampai saat ini menjadi milik Allah. Mungkin saudara bilang, bangsa yang besar bagaimana? Negaranya kecil, penduduknya sekarang mungkin 6-7 juta. 6-7 juta saja Israel itu, saudara. Besarnya di mana? Saudaraku, tahukah saudara? Bangsa ini, bangsa Israel atau orang-orang Yahudi telah menyebar ke seluruh dunia sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tokoh internasional di berbagai negara
Yang di Amerika mereka menjadi tokoh di sana, yang di Rusia menjadi tokoh di sana. Hanya mungkin saya belum mendengar orang Yahudi jadi tokoh di China ya, sekarang. Ya kita nggak tahu nanti beberapa waktu lagi. Dalam hal ilmu pengetahuan mereka nomor 1, saudaraku. Karena waktu mereka gagal di Babel, kepada umat manusia dikatakan akan bisa mencapai apa yang diinginkan. Dan melalui bangsa Israel, saudaraku, ilmu pengetahuan begitu tinggi. Saudaraku, yang bisa menemukan ini dan itu, yang bisa mencapai ini dan itu, siapa yang mulai? Orang Yahudi. Ini bangsa yang besar. Bukan hanya jumlahnya, tetapi juga pemikiran-pemikirannya besar. Dan dimulai dari satu keluarga yang bernama Abraham, keluarga Abraham. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, saudaraku, Alkitab mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Kamulah bangsa yang terpilih. Abraham dipilih. Saya dan saudara juga dipilih. Dipilih untuk menjadi apa? Di sini dikatakan dipilih untuk menjadi satu kerajaan, imam. Lalu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar. Kepada Abraham dikatakan, kamu akan memasyurkan namaku. Kepada kita dikatakan, kamu akan memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah yang memanggil kamu keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Saudaraku, cara yang sama Allah lakukan saat Allah membentuk satu umat di muka bumi ini dengan memanggil dan memilih orang-orang berdosa seperti saudara dan saya untuk dijadikan satu bangsa, satu kaum yang kepunyaan Allah sendiri, yang milik Allah sendiri. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Kita semua orang-orang yang hidup dalam kegelapan dunia ini. Seperti Abraham waktu di Ur Kasdim, hidup dalam gelap, hidup dalam ketidaktentuan. Tetapi saudaraku, oleh kasih karunia Allah, Allah memanggil dan memilih kita semua orang berdosa untuk diselamatkan. Amin. Untuk diselamatkan. Kemudian jadi milik Allah sendiri, lalu diberkati, dan kita dapat satu perintah di sini, saudaraku, memasyurkan namanya, menceritakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Perbuatan-perbuatan Allah yang kita alami, saudaraku, itu perbuatan besar. Kesaksian itu bukan hanya hal-hal yang wow, orang bisa ngangguk-ngangguk kalau kita cerita karena nggak ngerti, saudara. Gitu ya. Ngangguk-ngangguk karena nggak ngerti. Banyak ya itu ya, banyak. Yang Tuhan mau kita menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan terhadap diri kita. Dan kalau kita cerita, orang mengagumi Allah yang bekerja dalam kita. Kalau kita cerita kepada teman, cerita kepada orang tua, cerita kepada anak, oh luar biasa Allah itu. Orang ngerti. Ngangguk-ngangguk tanda mengerti. Beda, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Karena yang diceritakan perbuatan Allah dalam diri kita, lalu kita masyurkan, kita ceritakan. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi itu tentang Abraham, panggilan Abraham. Yang kedua, saudaraku, kita lihat tentang janji berkat. Ya, janji berkat. Kalau bicara berkat, biasanya orang senang, saudaraku ya, senang. Karena kita harus jujur bahwa kita membutuhkan itu, betul? Kita membutuhkan berkat, amin? Pasti dong ya, setiap hari, setiap bulan, kita bekerja, kita berusaha, kita cari apa yang namanya berkat, atau bahasa umumnya rezeki. Dan kalau kita mendapat janji bahwa kita akan mendapat berkat atau dapat rezeki, wah senang sekali, kita tunggu, kita cari, kita samperin.
Karena memang kita perlu itu. Ya. Panggilan Allah kepada Abraham dengan tujuan yang jelas. Ya, dengan tujuan yang jelas. Ini adalah rencana besar dari Allah. Rencana ini bukan hanya bagi Abraham, tetapi juga bagi keturunannya. Bukan hanya kepada satu generasi, tetapi janji berkat dari satu generasi ke generasi berikut dan ke generasi yang seterusnya. Janji yang panjang, saudaraku. Kita telah membaca tadi dalam Kejadian 12 ayat 2, aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan jadi berkat. Jadi Tuhan akan berkati Abraham, bukan titik, saudaraku. Kamu akan diberkati dan jadi bangsa yang besar, dan nikmatilah itu. Enggak begitu, saudaraku. Tuhan bilang akan diberkati, membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Kepada Abraham kemudian, saudaraku, dijanjikan juga oleh Tuhan tentang keturunannya. Dalam Kejadian 17, saudaraku, ya, Kejadian 17 ayat 17 22 maksud saya, Kejadian 22 ayat 17 sampai 18, saudaraku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi pantai laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhmu. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengar firman-Ku. Oleh karena keturunanmu lah, ya, oleh karena keturunan Abraham lah semua bangsa di muka bumi mendapat berkat. Terus kita hidup sekarang dalam generasi keturunan Abraham yang keberapa enggak tahu. Dan seluruh bumi, seluruh bangsa dapat berkat. Saudaraku, temuan-temuan Iptek, saya pernah baca, saya enggak ingat satu-satu, saudara. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Ya, kita bisa menikmati lampu ini, saudaraku. Yang menemukan, mungkin ada yang ingat? Ya, itu orang Yahudi. Ya, apalagi yang bisa kita nikmati sekarang? Baik itu teknologi secara umum, juga medis, itu semua orang Yahudi. Oleh keturunanmu lah bangsa-bangsa mendapat berkat. Kita sekarang ini menikmati berkat dari keturunan Abraham. Tidak semua janji itu digenapi selagi Abraham hidup. Ini, saudaraku, yang kita perhatikan. Tidak semua janji itu digenapi saat Abraham hidup. Sebagai contoh, saudaraku, Tuhan bilang kepada Abraham, seluas-luas mata memandang itu akan jadi milik Abraham waktu berpisah dengan Lot. Kan seperti itu ya. Ya, kamu akan bilang pada Lot, kita pisah yuk. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri, dan seterusnya begitu ya. Dan Lot memilih satu tempat, dan Tuhan bilang, pandanglah, semua itu jadi tempatmu. Waktu sampai di Kanaan, Abraham mendirikan mezbah. Tuhan bilang, negeri ini akan jadi milikmu. Saudara ingat, saudara tahu, waktu Sarai meninggal, waktu Sarah meninggal, untuk sepetak kuburan dia harus membeli. Ya, untuk sepetak kuburan di Sikem dia harus membeli. Padahal janji Tuhan adalah satu negara, satu negeri seluas mata memandang. Tapi untuk sepetak kuburan Abraham harus membeli. Jadi saudaraku, ini contoh bahwa semua janji tidak digenapi selagi Abraham hidup. Tapi kemudian diberkati dari keturunan ke keturunannya, dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, seringkali kita ini, saudaraku, kalau udah dapat janji berkat mau kontan ya, seperti bim salabim, mau langsung dapat gitu ya.
kita nggak sabar. Abraham untuk mendapatkan Ishak, dia harus belajar sabar menunggu 25 tahun, saudaraku ya. Jadi janji berkat itu bukan hanya untuk hal jasmani saja, bukan saudaraku, bukan hanya untuk hal jasmani, tetapi berbagai hal dalam hidup ini, untuk masa depan, bahkan melebihi apa yang kita pikirkan, melebihi apa yang kita rancang, melebihi juga dari apa yang kita inginkan. Saudara-saudaraku, janji berkat itu tidak terbatas untuk hal jasmani saja, tidak terbatas untuk sekarang saja, tapi janji berkat itu menyangkut segala hal yang berkaitan dengan hidup kita. Dan ingat, kepada Abraham dan juga kepada kita, untuk generasi berikut, untuk keturunan berikutnya. Jadi saudaraku, kita harus mengerti ini, sehingga kita bisa bersabar kalau sekarang sedikit mengalami kesulitan hidup, harus pikul salib, harus bergumul dengan pergumulan yang tidak mudah, kita harus bersabar. Karena perjuangan kita bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk hari-hari yang akan datang dan untuk keturunan kita berikut. Puji Tuhan. Yang ketiga saudaraku, dipersiapkan untuk terima berkat. Saudara, Allah punya cara agar Abraham benar-benar siap. Ya. Allah mempersiapkan Abraham dengan membawanya pergi dari keluarganya, dicabut dari akarnya, akar budaya, akar keluarga, dicabut. Ngapain sih? Ini cara Allah mempersiapkan. Lalu saudaraku, tadi saya sudah katakan, untuk seorang anak saja Abraham menunggu 25 tahun. Untuk apa? Mempersiapkan. Untuk mempersiapkan. Jadi kalau saudara membutuhkan sesuatu dan sekarang belum dapat, saudaraku ingat, Tuhan sedang mempersiapkan kita. Amin. Iya, Tuhan sedang mempersiapkan. Jadi saudaraku, perhatikan ini baik-baik. Saat ini Allah tidak sedang menyediakan berkat untuk kita. Allah tidak sedang menyediakan berkat untuk saya dan saudara. Kalimat ini artinya sekarang itu Allah repot nyediain untuk saya dan saudara, kan begitu ya? Allah tidak sedang melakukan itu. Allah tidak sedang repot sediain berkat untuk saya dan saudara, karena berkat itu sudah tersedia. Amin. Ini juga perlu lebih diperhatikan. Saat ini Allah sebenarnya sedang mempersiapkan saudara dan saya. Saat ini Allah sedang mempersiapkan hidup saudara, hidup saya, untuk menerima berkat yang sudah disediakan itu. Saudara, catat dalam pikiran, dalam hatimu. Allah sedang menyediakan hidup saya dan hidup saudara untuk menerima berkat itu. Karena, saudaraku, ada orang-orang yang tidak siap menerima berkat. Ya. Tidak sedikit orang Kristen yang enggak siap terima berkat. Ya. Inginnya berkat kan? Inginnya cepat kan? Lalu dia dapat. Enggak tahu dari mana. Ternyata itu membuat hidupnya justru lebih tersesat. Kita mendengar banyak kesaksian seperti itu, banyak cerita seperti itu. Ya. Ketika diberkati, mulai repot dengan jadwal, kesempatan untuk bawa anak, bawa keluarga, rekreasi. Akhirnya bye-bye gereja, repot dengan berkat, saudaraku. Jadi sebagaimana Allah mempersiapkan Abraham, Allah juga mempersiapkan saya dan saudara untuk menerima berkat-berkat yang dijanjikan itu. Ingat, Allah tidak sedang menyediakan berkat, karena berkat itu sudah ada, sudah tersedia. Allah mempersiapkan saya dan saudara agar benar-benar siap menerima berkat. Amin.
Saudara mau dipersiapkan? Ternyata tidak mudah loh saudaraku. Harus memiliki karakter Kristus. Nah ini saudaraku, memiliki karakter Kristus. Sifatnya Tuhan menjadi sifatnya kita. 2 Petrus 1 ayat 4, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Dipersiapkan untuk terima janji berkat dengan memiliki sifat-sifat Kristus, karakter ilahi. Jadi janji berkat itu digenapi ketika kita telah memiliki karakter ilahi. Berkat itu dilimpahkan ketika kita sudah memiliki sifat Kristus dalam hidup kita. Sehingga kita di sini dikatakan luput dari hawa nafsu duniawi. Luput itu lepas, enggak terikat dari hawa nafsu duniawi. Sekali lagi, karena tidak sedikit orang menerima berkat justru makin terikat dengan berkat, terikat dengan hal-hal duniawi. Kemudian saudaraku, dipersiapkannya bagaimana? Supaya kita jadi orang yang dapat dipercaya. Kalau saudara sekarang merasa, saya kok belum diberkati. Saudaraku, mungkin ini saudaraku, kita belum memiliki karakter Kristus, kita belum bisa dipercaya oleh Tuhan. Lukas 16 ayat 10 sampai 11. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Saudaraku, kalau hal yang kecil saja kita nggak bisa dipercaya, saudaraku, masa akan dipercaya dengan hal-hal yang besar? Dalam pekerjaan, kenapa ada jenjang karir, saudaraku? Kalau di PNS ada golongan 1, 2, 3 dan seterusnya, ada eselon. Untuk melihat kesetiaan, kejujuran masing-masing, walaupun ada banyak bim salah bim di sana, tapi tujuannya betul, saudaraku. Ya, tujuannya betul. Jadi mulai dari prestasi, dedikasi, loyalitas, semua ada di sana. Begitu juga kita dengan berkat Tuhan, saudaraku. Tuhan tuh lihat, Tuhan itu melihat apakah kita jadi orang yang bisa dipercaya atau enggak. Dikatakan kalau kamu enggak jujur dalam hal mamon. Mamon itu apa, saudaraku? Mamon itu uang. Iya. Mamon itu uang. Saudara sudah jujur dengan uang saudara? Saudara pernah mencatat penggunaannya dengan benar dan saudara yakin itu benar, saudaraku? Iya. Saudaraku, kalau kita nggak percaya, nggak bisa dipercaya soal duit, kita nggak bisa dipercaya dalam hal harta-harta yang lain, saudaraku. Ya, nggak bisa. Bukankah kita seringkali dipercaya sejumlah berkat, mulai dari yang hitungan UMR, di bawah UMR, sampai yang berkali-kali lipat di atas UMR, saudaraku. Itu semua kan dari Tuhan. Dan yang diberikan itu ada yang Tuhan punya. Kita juga masih enggak kembalikan kan kepada Tuhan. Nah, kalau seperti ini mana Tuhan mau percayakan lagi yang lebih gede, saudaraku. Jadi Tuhan mempersiapkan kita dengan cara itu. Bisa dipercaya enggak sih? Gitu. Yang ketiga, saudaraku, memiliki gaya hidup Kristiani. Memiliki gaya hidup Kristen. Gaya hidup yang memuliakan Tuhan. Gaya hidup yang bisa dilihat, ada yang gaya hidup jadi-jadian. Saudara kira-kira tahu nggak yang saya maksud gaya hidup jadi-jadian? Ya? Gaya hidup jadi-jadian. Di sosmed itu gaya hidup jadi-jadian, saudaraku. Ya kan? Orang nggak melihat yang sebenarnya. Kebanyakan kan seperti itu.
Orang hanya melihat yang jadi-jadian. Saudara-saudariku, tidak ada yang salah dengan semua itu, enggak ada. Tapi sebagai orang percaya yang sudah diberkati, milikilah gaya hidup Kristen. Gaya hidup yang memuliakan Tuhan. Mau yang langsung, mau yang jadi-jadian terserah. Tapi semuanya itu harus bisa memuliakan Tuhan. Nah, kita bisa mengukur itu. Standarnya memuliakan Tuhan. Ya. Standarnya memuliakan Tuhan. Yang terakhir saudaraku, jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya. Jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Diberkati untuk jadi berkat. Abraham dijanjikan berkat, kita dijanjikan berkat, lalu jadi berkat buat bangsa-bangsa. Janji berkat yang akan diberikan kepada Abraham bukan hanya untuk dinikmati Abraham sendiri. Ya. Bukan hanya untuk dinikmati Abraham dan keluarganya. Bukan hanya untuk Abraham dan anak-anaknya dan masa depan selama mereka hidup. Janji berkat itu adalah, dalam janji berkat itu ada juga perintah untuk jadi berkat. Jadi Abraham akan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Nah, buat kita juga seperti itu. Ingat, bila saudara sudah diberkati dan esok akan lebih diberkati lagi. Amin. Ingat, kita harus jadi berkat. Berkat buat semua orang. Galatia 6 ayat 10, saudara. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Ya. Selagi ada kesempatan berbuat baik, berbagi berkat dan lain-lainnya. Tuhan mau kita semua jadi berkat untuk semua orang, untuk bangsa-bangsa. Dimulainya dari mana saudaraku? Saudara lingkungan kecil. Mulai dari keluarga, saudara seiman. Dan kemudian jangkauan yang lebih luas dan lebih luas lagi, semakin kita diberkati, jangkauannya harus semakin luas. Dan sebutan bangsa-bangsa itu sebutan yang luas, saudaraku. Kalau kita belum bisa mencapai itu, jadilah berkat, berbagilah untuk lingkungan yang kecil dulu. Keluarga, saudara seiman, lalu kita bisa berbagi ke yang lebih luas kepada bangsa-bangsa. Selagi ada kesempatan. Jangan menunda. Jangan tunggu kesempatan berikut. Jangan tunggu lain waktu. Saudaraku, bukankah kita sering menunda? Tunggu kesempatan berikut, tunggu lain waktu. Saya ingin katakan pada saudara, sekaranglah kesempatan itu. Amin. Sekaranglah kesempatan itu. Ketika kita mendapat berkat, jadilah berkat, dan kesempatannya adalah sekarang. Ambillah kesempatan itu dan jangan lewatkan. Amin. Ambil kesempatan itu, jangan lewatkan. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Siapa tahu besok kesempatan itu gak ada lagi. Bahkan mungkin kita gak bisa menyesal. Ya. Menyesal pun kita gak bisa loh saudaraku. Karena kesempatan itu gak ada. Kita meninggal, Tuhan panggil kita sebelum kita sempat berbagi apa yang jadi berkat untuk kita kepada orang lain. Amin, Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdiri, kita siapkan perjamuan kita. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan dan jangan tunda. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Oh, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Oh Tuhan, haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengasihi saya dan saudara. Dia turun ke dalam dunia, rela jadi miskin karena saya, karena saudara, supaya kita semua menikmati berkat-berkat Tuhan. Pesan Tuhan, jangan kita nikmati sendiri. Berbagilah, jadi berkat buat orang lain, jadi berkat buat bangsa-bangsa. Haleluya, 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 haleluya. Persiapkan roti dan anggur. Kita nyanyikan ref pujian ini kembali. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Biar permohonan saya, permohonan kita semua, oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapa di sorga, kami datang pada Tuhan, firman-Mu sungguh-sungguh membentuk kami. Firman-Mu sungguh-sungguh membuat kami menyadari tentang keadaan kami selama ini. Ada banyak kesempatan kami buang, ada banyak waktu yang tidak kami manfaatkan dengan baik, sehingga hidup kami belum seperti yang Tuhan inginkan, yaitu jadi berkat. Tuhan sudah berkati kami, tapi kami belum bisa menjadi berkat buat orang-orang lain. Roh Kudus kiranya tolong kami melalui firman Tuhan, melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami didorong untuk melakukan firman Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus, berkati roti dan anggur, jadi tubuh dan darah Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Berkati roti dan anggur, hadirlah Tuhan dalam roti dan anggur.
sehingga setiap kami dapat berkat dari perjamuan kudus ini. Haleluya. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kita sambut hosti ini dengan penuh ucapan syukur. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa Tuhan bukan hanya berbagi turun ke dalam dunia ini, tapi Dia memberikan nyawanya untuk saya dan saudara, dan tubuhnya dipecah-pecahkan karena kita semua. Dengarkan firman Tuhan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, hosti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan, dari tubuh yang dipecah-pecahkan mengalirlah darah. Darah yang membuat kita selamat, darah yang membuat kita sehat, darah yang membuat kita terpelihara. Itulah darah Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, dahsyat, dahsyat luar biasa. Oh, haleluya, haleluya. Sangat besar anugerahnya yang telah ku ibadah ini. Kami telah menyanyi, memuji Tuhan, berdoa, dengar firman, dan masuk dalam perjamuan kudus, dan ini semua luar biasa buat kami. Dari itu membekali kami, dan kami jadi lebih kuat, lebih tegar menghadapi segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat, mereka yang hadir di ruangan gereja ini, juga mereka yang mengikuti di rumah masing-masing, atau mengikuti dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, sehingga di masa pandemi ini kami dipelihara, diberi kesehatan, dilindungi oleh Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, berkati korban persembahan anak-anak-Mu, berkati persepuluhan yang adalah milik Tuhan yang dikembalikan oleh anak-anak-Mu. Tuhan, dari sorga Tuhan buka pintu berkat, sehingga setiap jemaat menikmati yang terbaik, terindah dari Tuhan. Ajar kami berbagi jadi berkat buat semua orang, saudara seiman dan bangsa-bangsa. Terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat, dan biar kuasa Tuhan menaungi dan melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang sampai selamanya. Doa kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Puji Tuhan.